Oke, terima kasih. Kita akan mulai Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha luar biasa. Hari ini saya bertemu dengan Ayah Bunda yang putra-putranya di kelas 4, 5, dan 6, di mana kecemasannya akan berbeda dengan putra-putranya di kelas 1, 2, dan 3. Sehingga memang akan sangat berbeda ya. Oke. Kemudian apa saja yang membuat jenengan berbeda? Karena memang kelas 4, 5, 6 itu dituntut sudah mapan anak-anaknya sudah stabil dalam belajar, diharapkan sudah mandiri terutama di kelas 5 dan 6. Tapi mungkin realitanya banyak hal yang membuat berbeda, dan kita akan bahas di hari ini. Kita akan cari solusi bersama-sama karena karakter anak-anak berbeda-beda. Begitu ya. Oke. Kenapa saya pakai pandemi 2 ini? Karena ini untuk kelas atas, kalau yang kemarin untuk kelas bawah. Ayah Bunda, beragam emosi di anak-anak ini sangat luar biasa, terutama di kelas 4 sama kelas 6, 4, 5, 6. Karena untuk anak laki-laki di usia-usia ini, mereka sudah mulai pre-geng, atau anak-anak yang sudah mulai punya geng. Jadi mereka sudah mulai, ini kelompok saya yang futsal, ini kelompok saya sepak bola, dan sebagainya. Nah, ini seringkali yang terlupakan oleh orang tua, menggunakan anak-anak ini menjadi bagian dari cara mereka belajar. Karena memang di sekolah nggak bisa, sebaiknya kita punya trik-trik khusus untuk anak-anak macam ini. Jadi yang perempuan, kita bisa menggunakan trik-trik anak-anak atau teman-teman mainnya dia. Anak-anak perempuan cenderung berdua, bertiga ya, kalau anak laki-laki cenderung bergelombol. Oke. Kita masuk ke emosi dulu, bahwa emosi itu perasaan. Memang perasaan. Apakah kemudian anak laki-laki tidak punya perasaan? Sangat perasa ya. Sehingga punya amalan yang luar biasa. Beliau ketika sudah berhadapan sama Allah itu selalu menangis, mengingat umatnya. Oke, masuk ke psikologis orang tua. Ayah dan Bunda, ini loh yang jenengan dan saya rasakan. Jadi di sini saya tidak memberikan apa-apa ya, saya hanya menyampaikan apa yang kita rasakan bersama, kita bahas bersama. Kemudian kita akan cari solusi bersama-sama untuk anak-anak kita, karena SD jadi elementary betul untuk dasar macam-macam. PAUD itu bagian dari anak-anak belajar mulai mengenal sesuatu sampai di usia 6 tahun, itu dimana dia masa-masa kritisnya terjadi. Dan di usia sekarang yang 7 tahun pertama di PAUD, tahun kedua jadi SD ini, maka cobaannya dan hal-hal lainnya juga berbeda, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap di SMP, di SMA, dan di kemudian hari. Ini adalah kecemasan orang tua, mulai sedih, marah, stres, lelah, mual, pusing. Nah, ini juga dialami oleh orang tua di seluruh dunia, di mana memang kita orang tua itu ngalami berbagai hal yang kita alami ini campur aduk ya, banyak yang cemasnya, ada sebagian yang sedihnya banyak, ada yang stresnya banyak. Karena kuota sekarang ini jauh lebih penting daripada beras. Beras itu juga penting ya, dan kuota lebih mahal daripada beras, sehingga yang muncul adalah fenomena-fenomena tuntutan orang tua kepada anak, dan anak pun tidak paham gitu. Yang mereka jengkel gitu, itu anaknya tidak paham. Padahal ini akan terus muncul. Oke, Ayah, Bunda, dan Dewan Guru yang saya hormati, di situ ada kata pusing sama mual ya di bawah ini ya. Ketika sudah pada taraf mual dan pusing, maka panjenengan semua sudah terkena yang disebut dengan psikosomatis, di mana itu sudah masuk ke klinis, apalagi sudah muntah betulan. Maksudnya gimana? Ketika memang sudah Ayah Bunda sampai mual-mual, pusing karena mikir anaknya tidak mau mengerjakan, atau ya berkenaan dengan pendampingan selama ini di daring ya, pembelajaran sangat mungkin panjenengan ada sebagian yang mengalami mual dan pusing. Bahkan sampai ada yang kemudian terkurangi rasa ingin makan dan sebagainya, justru banyak makan gitu. Nah, ini monggo kita akan bahas bersama-sama, nanti saya akan mencoba untuk bisa diskusi ya. Oke. Bisa saya teruskan, Ibu Guru? Bisa ya? Halo? Halo? Siap. Ya. Saya teruskan. Kita akan mengalami
tertekan dan berat. Ini yang kemudian saya garis bawahi dari yang di atas. Belum lagi ketika orang tua mengalami, mungkin ada yang sebagian lain, semoga di keteguhan sawit tidak ada. Sebagian lain itu mengalami PHK begitu ya. Kalau saya sendiri karena efek 14 kali kecelakaan itu, saya sering ketika sudah mentok pada rasa sakit gitu, saya seleksi. Jadi anak-anak sering yang SD kecil yang kelas 3 ini saya sering tidak tertangani gitu, kecuali kakak-kakaknya kemudian sudah selesai pekerjaan mereka, daring mereka sudah selesai, saya kemudian mereka baru support ke adiknya atau bareng-bareng gitu, karena kami tidak paham adiknya juga. Nah, orang tua harus memikirkan kondisi dalam hidupnya, beradaptasi dengan cara hidup yang serba berubah ini yang karena emang berubah-ubah. Ada yang sedikit berharap, semoga ujiannya kayak kemarin semua lulus gitu ya. Ada juga yang deg-degan, kenapa? Karena kebijakan hari ini karena berubah-berubah. Nah, ini yang sudah pada taraf kelas 6, kelas 5 ini yang orang tuanya pasti deg-degannya luar biasa. Di kelas 4 anak-anak lagi transisi ayah bunda, di mana dia dari anak-anak kelas 3 dan kelas 4 ya menuju ke sekolah yang mapan. Jadi memang butuh pendampingan. Sekali lagi kita hanya bisa mendampingi dan melakukan yang terbaik saja. Belum lagi masalah-masalah pribadi, masalah di kantor hingga membantu anak-anaknya belajar di rumah. Ini stres orang tua luar biasa. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang saling melempar gitu ya, kue wae gitu, atau ayah aja atau mama aja. Ada sebagian orang tua yang membagi. Jadi membagi untuk pelajaran ini itu sama bunda ya, sama mama ya, kalau yang ini sama ayah ya gitu. Kondisi-kondisi psikologis tersebut tentu akan berdampak ke kondisi fisik orang tua. Iya ayah bunda itu kenapa kemudian pelajaran mual dan pusing, atau cenderung lebih drop, atau cenderung tidak tenang. Paling parah lagi adalah jenengan tidak mampu, saya dan panjenengan tidak mampu atau kurang mampu untuk mengendalikan emosi. Muncullah keluar dari mulutnya, lisan kita adalah hal-hal yang menyakitkan anak kita. Nauzubillah min dzalik. Orang tua juga banyak yang menjadi mudah lelah, pusing dan mual ya. Dan ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita kalau kondisi fisik mereka kemudian tidak sehat, sehingga sistem tubuhnya, sistem imunnya jadi kena. Kalau kena udah kena corona, berat sekali akhirnya. Sehingga kenapa judul ini saya ambil sebagai belajar dan bahagia bersama ya. Oke, saya lanjutkan. Penurunan kecerdasan emosi yang saat ini terjadi khususnya untuk anak-anak tidak bisa lepas dari hal 5 ini. Bapak Ibu nggak usah merasa takut anaknya turun kecerdasannya. Karena sebenarnya sekolah ini sudah sangat support ya. Sekolah kita sudah sangat support, PKK Teguhan sudah support dengan berbagai hal. Karena memang selama ini saya yakin sistem apapun pasti banyak keluhan. Sistem apapun. Sekolah yang dialami oleh anak-anak saya, mereka harus mengumpulkan portofolio 1 bulan sekali yang kelas yang kecil. Sedangkan kelas 6 ini setiap seminggu sekali ada portofolio yang harus dikumpulkan, tetapi setiap hari ada daring. Ada online yang harus dikumpulkan lewat online. Jadi belum lagi kami harus laporan setelah habis Isya itu mereka ibadah seharian ngapain, hafalan apain dan sebagainya. Kadang saya ngantuk, saya nggak kuat, itu baru jam 1 malam saya ngisi, padahal itu terakhir jam 10 malam. Seperti itu yang terjadi. Nah, ketika keteguhan kita, sekolah kita sudah mencanangkan sesekali ada daring ya online, tapi juga anak-anak dikerjakannya 1 minggu berikutnya dikumpulkan, itu sudah sangat luar biasa. Jadi karena targetnya adalah anak-anak merespon apa saja yang mereka dapatkan. Jadi bukan dari nol betul, dan jangan sekali-kali dikerjakan oleh orang tua. Jadi betul-betul memang dia merespon. Saya sering ngalami anak saya yang paling kecil itu yang sekarang kelas 4 ini, seringkali dia ngerjakan dari 15 soal gitu misalnya. Itu karena ada A, 5, B, 5, C, 5, dia akan kerjakan 2. Ya sudah, saya lakukan itu saja. Saya sampaikan bahwa dia mampunya ini atau dengan berat dia mengerjakan ini. Saya sampaikan saja, terserahlah gurunya. Tapi saya yakin untuk keteguhan sudah sangat care dengan anak-anak. Karena kalau memang kita tidak mengerjakan, ayah bunda, guru-guru juga bingung mau ngasih nilai anak-anak dengan cara apa gitu. Begitu ya. Jadi nggak mungkin kan anak-anak yang mengumpulkan dengan yang tidak kemudian sama nilainya. Beda sekali dengan begini kondisinya. Mungkin di antara kita ada yang sangat sibuk karena punya adik bayi dan sebagainya, maka
izin saja 2 minggu sekali baru dikumpulkan. Bagaimana lah caranya gitu, sehingga ada komunikasi antara guru dan orang tua, anak-anak kita itu terlayani dengan bagus semaksimal mungkin. Karena nggak ada yang sempurna ya, sempurna milik Allah. Yang pertama adalah hal-hal yang membuat anak-anak turun kecerdasannya. Buat beberapa tokoh, ini sudah saya sampaikan. Satu, kurangnya waktu orang tua mengasuh putra-putrinya itu sangat mempengaruhi. Terus orang tua yang mengutamakan kecerdasan kognitif, IQ. Jadi dijejeli les sana les ini, harus bisa begini, harus bisa begini. Justru mereka sebenarnya penurunan kecerdasan emosinya luar biasa. Kedrop emosinya. Mereka terbiasa dengan emosi-emosi dan keburu-buru dengan waktu. Yang ketiga, yang membuat penurunan kecerdasan emosi itu juga meningkatnya angka perceraian keluarga di mana-mana. Ada mungkin yang model kayak David Copperfield ya. Apa kok David bukan? Siapa sih namanya kemarin habis jadi mu'alaf ini. Deddy Corbuzier. Betul. Betul. Terima kasih. Ini beliau kemudian membuat rumah ukur-ukuran ya. Jadi yang hadapnya ke sana dan hadapnya ke sana. Si anak, si bujang kecil ini kemudian bisa bermain ke ayahnya dan bisa main ke ibunya gitu, dan menerima dengan kondisi yang luar biasa dididiknya. Semacam itu. Sayangnya sebagian besar orang tua yang bercerai itu saling bermusuhan, sehingga yang muncul adalah anak-anak ini menjadi anak-anak yang belajar untuk bermusuhan dengan yang lain, semacam itu. Misal si anak ini sekarang bersama kita, ayah bunda, mungkin ayah bunda ada yang mengalami seperti itu. Didik betul untuk tidak memusuhi pasangan kita yang dulu itu. Sudah, karena kesalahan dan dosa dia itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Jadi kita hanya bertugas untuk memaafkan, melepaskan rasa nggak nyaman, dan ketika kita besok mati, dikafani, disolati, itu tidak membawa rasa benci kepada siapapun. Kalau dibenci itu urusan dia sama Allah ya. Karena kita tidak pernah sempurna, maka kita mesti punya orang-orang yang dislike lah sama kita, nggak suka ya. Yang keempat adalah pengaruh TV dan media elektronik lainnya. Ayah bunda, ini sudah banyak sekali di masyarakat anak-anak SMP dan SMA itu melawan orang tuanya dan dia mengatakan bahwa PKI itu tidak salah. Jadi ini kemudian besok Putus. Doraemon ya, tetapi iklannya Axe dan sebagainya. Yang kelima, menurunnya rasa hormat terhadap sekolah. Ini sangat penting. Sekolah itu nggak perlu dihormati kali ya, seperti menghormati bendera, enggak. Tetapi bagaimanapun, ketika terucap oleh kita seorang ibu atau ayah mengatakan bahwa sekolahmu kurang neko-neko, gitu, sekolahmu kurang gawean begitu, gurumu kurang gawean, maka anak itu akan muncul bahwa ini pekerjaan tuh. Supply betul semangat anak-anak, dorong betul semangat anak-anak bahwa ini bukan tugas sayang, ini sekolah. Ini memang sekolah harus dikerjakan, sehingga ada laporan setiap saat memang kalian betul-betul belajar, cuma modelnya daring jarak jauh. Kalau jadi nggak di rumah saya kalau bilang tugas memang saya nggak boleh, kecuali memang ada kata-kata gurunya tugas hari ini, aduh ini gurunya, oh itu tugas, ya kali-kali tugas lah saya gitu ya. Jadi memang kadang memang itu pakai kata tugas itu anak-anak PR banyak banget, tiap hari ada PR gitu, marah-marah. Padahal itu sebenarnya kan sekolah, itu bukan tugas gitu kan, begitu. Oke, lanjut, kita masuk ke psikoedukasi ayah bunda. Oke, siap ya. Psikoedukasi itu sebenarnya bentuk dari perkembangan psikologi terapan ya. Jadi edukasi itu kan pendidikan, psikonya itu psikologinya. Nah ini hari ini yang kita akan sedikit belajar itu tentang salah satu bentuk dari intervensi psikologi ke pendidikan. Nah itu nanti ngefeknya ke keluarga, klien kalau orang psikologi ya, kalau Pak Dokter tuh pasien gitu. Yang merupakan bagian dari psikologi sosial. Jadi kemasyarakatan begitu, nggih. Tujuan dari program psikoedukasi atau psikologi pendidikan sedang
fungsi dalam lingkungan. Saya beberapa guru itu ada pernah cerita begini, tak marahi gurunya, kenapa? Karena guru tuh aneh kok ngasih tugas men gitu. Saya nanya kapan ngumpulkannya, 2 minggu sekali. Emang berapa lembar? 10 lembar kan banyak itu untuk anak kelas 3 SD. 10 lembar, kalau itu 2 minggu kan gitu. Saya dari anak-anak saya, kemudian dia baru paham. Kebayang kalau gurunya disemprot ya. Bagaimana rasanya guru, ini mau dikasih nilai apa, nggak ada bentuk nilainya begitu. Jadi sebenarnya tujuan Allah, ini para guru, saya juga guru, jadi nggak ngerti kami apa ya, anak ini ngerjakan apa enggak, ini kerjaannya siapa, terus bagaimana dia dengerin gitu. Kadang-kadang terjadi memang saya yang nulis ketika anak saya malas gitu, beruntung-beruntung gitu, saya yang bacakan, saya yang nulis, kemudian saya foto. Jadi anak tuh dulu sambil ngerjakan, saya bilang ini saya nulis saya, tapi yang ngerjakan dia, jadi saya yang nulis. Seperti itu. Apalagi kalau anak laki-laki, waktu sampai kelas 6 pun, biasanya sampai usia 10 tahun. Biasanya kalau tugas merangkum, aduh Masya Allah tuh, buat anak laki-laki siksaan dunia akhirat tuh. Karena memang biasanya buat laki-laki, otak depannya soal logiko, itu nggak penting banget nulis sebanyak itu gitu. Mendingan ngomong, mendingan cerita, mendingan ngitung gitu. Karena buat mereka, itu bertele-tele dan nggak penting. Nah, tapi kita harus melakukan itu lah. Nanti kalau SMP, SMA, ya gitu. Dan semoga guru-guru di MIM PA Ketuguhan bisa memberikan itu tidak terlalu banyak ya. Jadi itu untuk pembiasaan saja. Dan itu penting ya Bunda Anje. Oke. Nah ini selama kita pakai daring di SFA ini, Ayah Bunda perubahannya banyak sekali. Sehingga saya sebagai orang tua dan jenengan sebagai orang tua juga harus banyak adaptasi ya. Karena kalau anak-anak yang diminta adaptasi kayaknya susah sekali. Satu, perubahan waktu. Aktivitas di rumah tentu tidak sama dengan aktivitas di sekolah, karena ketika di sekolah ada jadwal yang pasti, ada berlari-lari ke kantin beli sesuatu gitu. Apalagi semuanya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu nggak enak daring. Kenapa? Nggak dapat sangu. Gitu nih. Tapi sebenarnya kalau anak-anak SD tidak hanya sekedar dapat sangu, mereka pagi juga minta, sore juga minta ya. Tapi di sini lebih kepada perbedaan waktu yang berbeda. Kalau pagi jelas jam ini sudah jam ini, selesai nggak selesai, mereka ngikuti prosesnya. Mereka malas ngerjakan sambil glosor, lihat temennya nulis, dia bangun bisa nulis. Jadi ada semangat untuk anak-anak yang ekstrovert, yang mereka senang berteman, mereka akan lihat temennya ngapain-ngapain. Begitu. Nah, biasanya ketika anak di rumah, anak sudah terpola dengan kebiasaan libur. Kan libur gitu. Pakai baju nggak pakai seragam, udah gitu glosor boleh gitu. Wah, itu udah nggak semangat. Padahal kalau kita minta anak untuk duduk, lah kita mau nungguin orang tua yang nggak mungkin juga. Jadi kadang-kadang saya sambil masak, saya sambil bolak-balik karena masak dapur yang saya ikuti punya mama saya, memang saya di belakang. Jadi nggak bisa nungguin anak sambil duduk gitu. Kecuali pas racek-racek gitu ya. Yang kedua, perubahan tempat Ayah Bunda. Di sekolah, tempat belajar sudah dirancang. Gitu nggih, suasananya, terus dia kalau misalnya bosan lirik sana lirik sini itu sudah beda. Sana ada kerjaan dia, teman-teman yang lirik-lirik gitu, apalagi yang geser pantat sana sini. Belum lagi yang tangan kakinya usil lihat temennya. Dia senang banget bersama teman-temannya. Nah, ini tempatnya nyaman. Nah, ketika di rumah perhatikan, sudah lihat tempat tidur, ada bantal yang empuk, aduh Masya Allah, udah gitu kakaknya nggak pengertian, bunyi itu TV-nya. Gitu ya, atau nyetel YouTube, aduh Masya Allah lah, ini luar biasa gitu. Gak hanya anak-anak yang pengen rebahan, tergoda merebahkan diri gitu ya, tapi kita orang tua juga sangat capek untuk melakukan itu. Guru-guru juga begitu, karena beliau-beliau ini
Kalau jujur ya milih rebahan gitu daripada nunggu anak-anak ini gak nyetor-nyetor gitu, ini gimana gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah perubahan struktur. Jadi sekolah punya struktur khusus ya, seperti kurikulum, jadwal pelajaran, kegiatan, olahraganya ini dan itu, bisa nganyang sama gurunya. Pak Novan, aku nggak mau ini. Kita main bola aja ya, hari ini dulu ya gitu. Tapi besok ini ya Pak, ya gitu. Kalau misalnya di lapangan masih bisa nganyang. Sama guru-guru yang lain juga mungkin begitu. Bu, tak nulis terus gitu, masih ada komunikasi di antara anak sama guru ya. Itu asik. Apalagi kadang-kadang gurunya bawa peyek gitu atau keripik gitu, anak-anak berebut, itu nuansa yang beda-beda banget itu. Dan itu nggak dapetin. Sebenarnya di rumah jauh lebih banyak jajannya. Tapi di sekolah akan sangat berbeda. Karena struktur yang dirancang oleh Diknas, itu Diknas punya kompetensi yang harus dilakukan oleh anak-anak SD, ayah bunda. Sehingga memang guru-guru tuh pusing banget gimana caranya satu bab ini dikerjakan anak-anak dengan sangat simpel dan tidak banyak tugas. Padahal kalau di sekolah kan dijelasin macam-macam tuh. Dan anak-anak berproses, begitu. Belum lagi kalau memang ada hal-hal yang perlu dipraktekkan, kayak nanam, mungkin anak-anak yang kecil ya, kalau yang besar mungkin sudah berbeda, mungkin nanam kacang hijau lah dulu, kalau sekarang mungkin apa, mengamati apa, ya apa mereka mau melakukannya atau tidak, atau mungkin kakaknya malah yang melakukan, nah seperti ini. Tapi karena sekolah kita sudah pakai model blended ya, learning relatif lebih mudah. Jadi blended learning ini seperti begini, setahu saya ya, kalau MIPK Kateguan selama ini anak-anak keluar ngamati rumput, ngamati apa gitu, atau mereka bawa bahan, bawa barang yang sesuai dengan materi hari itu, semacam itu. Ini luar biasa, tidak melulu hanya gurunya yang ngomong, tapi mereka terbiasa dengan diskusi, terbiasa dengan melihat sesuatu kemudian mengerjakan, semacam ini relatif lebih keren. Dan anak-anak sudah terbiasa sebenarnya, hanya kangen aja karena struktur ini nggak bisa dirubah. Sekolah di rumah nggak ada gitu, yang lihat ibunya pakai daster, bapaknya bawa HP, kaos oblong gitu. Terus adiknya mainan motor-motoran, mobil-mobilan, si kakak lihat YouTube, ya asiknya buat rebahan dong. Kalau enggak main sepeda-sepedaan gitu. Nah ini berbeda. Beda kalau sama anak-anak SMP SMA, mereka sudah mampu menempatkan diri. Yang keempat, perubahan resource adalah perubahan sumber belajar siswa, baik sumber belajar yaitu guru maupun sumber materi, ayah bunda. Jadi guru atau fasilitator di sekolah adalah full teacher. Ya, begitu. Tapi Kateguan sudah tidak full teacher. Beliau sudah menggunakan alat, bahan. Kemudian anak-anak menjadi sebuah center, tidak selalu gurunya ya. Nah, ini yang menjadi sangat berbeda kompetensinya gitu dalam menyampaikan materinya gitu. Kemudian sedangkan orang tua ini kita nggak full teacher, jadi kita ini juga ngerjakan pekerjaan rumah, yang kerja ya kerja gitu. Nah ini kompetensi siswa, ini kompetensi gurunya, kitanya tidak berkompetensi. Ada kompetensi, ada yang enggak ya. Ayah bunda tidak selalu loh yang orang tuanya guru itu kemudian jauh lebih hebat daripada panjenengan-panjenengan yang tidak guru. Jadi jangan katakan aku itu duduk guru, jadi guru ini kayak repot, itu nggak usah. Karena sebenarnya jadi orang tua itu guru pertama kali, sumber ilmu pertama kali didapat oleh anak-anak itu dari orang tuanya. Jadi guru adalah mitra kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi yang terbaik, terhebat gitu di mata kita, di mata Allah yang pasti. Karena anak-anak nggak mungkin sama hasilnya. Sama begini, guru satu, wali kelas atau guru kelas begitu, atau guru mata pelajaran ngajar satu kelas gitu, 15 anak, 24 anak begitu. Kita ngajar anak punya 2, punya 3 gitu. Saya lah yang punya 5 gitu ya. Saya ngajari, itu hasilnya nggak mungkin sama, padahal dari perut saya yang sama. Apalagi guru dengan tidak ada hubungan darah, ataupun punya hubungan darah, itu dia ngajari segitu anak kelas, pasti akan berbeda hasilnya. Jadi pasti ada hasil, makanya ada kompetensi, poin-poin atau pencapaian kemampuan gitu maksudnya ya, pada anak-anak yang kemudian guru-guru ini akan memberikan kepada anak-anak lewat daring maupun tugas yang dikumpulkan setiap hari tertentu.
Nah, ini menjadi problem juga buat kita untuk mendampingi mereka ya. Nah, yang kelima, mama dan papa kita butuh me time. Kalau ayah yang masih suka sepak bola, bagus tuh ya. Ayah Pak Guru, ayahanda ya, bapak yang masih suka me time sepak bola, apa tuh, badminton, apalah yang suka begitu me time sendiri gitu, nggak mau diganggu, pokoknya saya pengen gitu. Saya punya adik yang laki-laki ya, memang istrinya juga apa itu pegawai puskesmas gitu, putranya 2, dia sudah tahu anak-anak dan istrinya kalau ayah sudah pegang laptop dan sudah pakai perangkat ini tidak ada yang boleh ganggu, mereka sudah tahu. Tapi habis itu dia akan bertugas apapun ya, mengantar istrinya dan menemani anak-anaknya belajar dan sebagainya. Tapi kalau sudah pegang itu, yang lain nggak bisa dekat. Hanya saja kalau seperti itu nggak bisa di rumah saya. Saya mau pegang apapun, saya mau ngapain, anak saya tetap dekat gitu. Dan itu karunia buat saya. Kalau udah nggak dekat, saya sudah jenazah dalam kuburan. Nggak mungkin anak-anak saya dekat kan, sudah busuk mungkin ya. Jadi itu udah karunia luar biasa ayah bunda. Me time ini penting. Kenapa? Me time ini masing-masing ya. Kalau artinya yang beneran itu, maksudnya beneran itu panjenengan menyendiri. Ya pengen ngapa lah sama temen, mungkin ngopi kek, atau pengen ya merenung doang, pengen ngapa sendiri, nggak mau diganggu. Cuma kita nggak bisa begitu. Buat bapak saya, kalau saya belajar dari abah saya, me time ya kamu nyuci baju, pekerjaanmu selesai, kamu menikmati, mensyukuri, kamu menikmati apapun yang kamu lakukan pada saat mencuci, itu sudah me time. Dan saya waktu itu dengan mencuci itu luar biasa. Dan karena belum punya mesin cuci waktu itu ya, saya waktu tahun berapa itu ya, anak saya masih 2, sekarang udah 5. Jadi waktu itu saya sudah berusaha memahami kata me time. Lain sisi, me time itu kalau buat umat Islam itu di sholat. Perhatikan sholat kita ayah bunda, bunda-bunda saya tidak tahu apakah hadisnya ada ya, tapi setahu saya syariatnya jelas, ikuti apa yang kulakukan gitu, apa yang aku kerjakan, kata Nabiullah Muhammad. Jadi sholat itu seperti apa ya, apa yang aku kerjakan, kata Nabi. Jadi nggak ada kalau perempuan lebih minggu, kalau laki-laki lebih mengembang, kayaknya saya kok belum dapat. Kalau ada saya minta ya. Nanti itu kenapa sih? Karena di bawah tulang apa itu otak. Halo Bu Dalia. Halo Bu Dalia, bisa cek sinyal. Jadi ada beberapa terapi untuk orang stroke ya. Waktu itu kan batas tertentu ya. Jadi ketika ada seseorang yang mohon maaf ya Bunda. Ketika ada seseorang yang stroke, ini beberapa sudah pakai PAS ya, PAS PAZ, pengobatan akhir zaman. Alhamdulillah, barakallah, itu subhanallah, masya Allah, sembuh banyak sekali, terbantu. Kemudian ada juga yang pakai terapi sholat. Jadi gerakan sholat mulai takbir itu harus benar, sampai ke renggang ya paru-parunya, sampai sholat. Dan pada saat sujud itu kaki itu betul-betul mancek gitu, jinjit gitu. Rasakan betul itu, nikmati bacaannya. Jangan selama sholat itu rasanya lain sekali. Nah itu juga me time. Ketika jangan loss, ketika sholat itu sudah me time. Jadi me time itu nggak perlu langsung bisa shopping atau harus piknik kemana, nggak juga. Lah duitnya habis juga jadi nggak me time deh. Oke, terusin. Yang keenam, tidak perlu menuntut diri sendiri menjadi sempurna ayah bunda. Anak-anak harus diselesaikan ya, selama dia masih bisa kita support untuk jadi selesaikan. Tapi kalau tidak, maka begini alternatif beberapa orang tua ya, termasuk saya juga untuk teman-teman, saya terapkan beberapa metode. Jadi begini, dari sekian tugas, misalnya ada tugas 6 tugas atau 3 tugas, maka
anak satu nggak mengerjakan, oke, kamu kalau ini nggak diselesaikan tugasnya, oke, yang dua diselesaikan ya. Kita tidak bisa mengatakan ini Pak gurunya galak loh, nggak boleh ini udah diselesaikan, nggak bisa begitu, jangan kasih itu. Kita komunikasikan saja. Katakan kasih label begini, oke, ini IPA ya, sain, kamu hari ini nggak selesai. Kalau ada sain lagi diselesaikan ya, gitu. Jadi kita sendiri, saya karena tipe orang yang tidak bisa ingat, maka saya kasih coretan atau catatan di kelas pakai pensil di bukunya paket anak saya, tematiknya anak saya. Jadi ketika ini sain kapan kemarin tidak selesai, maka hari ini harus selesai. Yang ini gimana? Oke? Ya tapi aku nggak suka sama sain gitu. Ya kemarin nggak selesai, sekarang selesai. Kalau besok nggak selesai nggak apa-apa, kata dia begitu. Masih seperti itu. Tapi saya bilang oke, saya bisa menyelesaikan kan hebat, saya gitu ya. Namanya emak dilawan ya. Bagaimanapun kita akan punya cara supaya anak-anak itu menyelesaikan. Tapi dikomunikasikan dia ya bunda ke sekolah, ke orang tua, ke guru maksud saya. Sehingga guru tidak salah paham, kenapa yang lain diselesaikan saya tidak. Lah kan guru bukan Allah, bukan dukun ya, bisa ngerti kenapa kejadiannya. Bukan karena nggak suka gurunya, tapi dia memang nggak tertarik aja sama pelajaran ini, bisa jadi seperti itu. Sehingga nanti ada terapan lain, ditelepon sama gurunya, kenapa kerjaannya nggak selesai gitu. Saya pikir begitu. Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak nanti ke SMP SMA pun masih suka dengan sain. Kenapa? Karena gurunya peduli. Bagaimana guru bisa peduli kita yang telepon gurunya atau memberitahu bahwa saya minta tolong Pak Jenengan bisa telepon nggak anak saya telepon ya ustazah atau Pak Guru Bu Guru dikasih support untuk pelajaran ini gitu. Kita yang telepon ya. Oke. Kemudian sebenarnya kalau anak itu nggak selesai mengerjakan bukan kesalahan murni orang tua dan juga bukan kesalahan dari gurunya. Anak juga salah nggak? Enggak juga. Sekalipun kita sudah mengajarkan hal yang disiplin, tetapi sekali lagi anak punya cara sendiri untuk bikin nyaman. Nah ini perlu kita dampingi. Oke. Ayah bunda, orang tua itu akan bahagia jika melihat anaknya bahagia. Ya enggak? Orang tua juga akan berkorban apa saja asal anaknya bahagia. Gitu. Orang tua yang waras ya. Orang tua maksud saya karena saya nangani di Lentera ini 38 anak-anak AIDS ya yang dibuang tempat sampah lah, di mana lah, bapaknya pergi, bapaknya kawin lagi, bapaknya kena semua, bapaknya yang kena yang jajan, bapaknya masuk penjara, ibunya mati melahirkan dan sebagainya. Banyak juga kasus-kasus di panti-panti asuhan yang saya bantu itu anak-anak yang taruh di kardus depan panti. Masih bagus deh diserahkan baik-baik sehingga orang tua panti punya data. Kalau enggak itu yang kasihan. Nah, anak-anak sebenarnya bahagia ketika orang tua bahagia. Gitu. Kenapa sih kok bisa? Emang anak tahu? Tahu dong. Bapak ibu berantem, diem-dieman, perang dingin, anak-anak tahu, kebaca. Jadi penelitian yang dilakukan sekitar 20 sampai 30 tahun ya saya membacanya, aku lupa saya. Itu terjadi beberapa puluhan tahun. Terbukti bahwa satu genggam daging anak itu ya, itu berisi 1000-an sinyal berkenaan dengan orang tuanya. Jadi ngerti bapaknya selingkuh, ibunya selingkuh. Bapaknya bohong deh sama aku, katanya sudah gini. Pak, tadi makananku di mana? Nggak tahu, mungkin kucing. Padahal bapak yang makan itu anak tahu sebenarnya. Karena dia belum balik juga mungkin. Nah, sebenarnya begitu. Atau mungkin bapaknya ngerjain apa, dia sebenarnya sebelah kerasa, tapi dia hanya mampu di bawah. Begitu juga ada bapak ibu yang rukun dengan tidak, anak itu kerasa sekali. Bila ingin anak bahagia, orang tua terlebih dahulu harus bahagia. Jadi lakukan dengan segala sesuatunya, karena yang tidak kepingin terjadi corona seperti ini nggak hanya kita ya bunda, seluruh dunia sama. Sekalipun beberapa negara itu kayak Austria gitu ya, itu teman yang sekolah di Austria, ini hari 1 minggu setelah Idul Fitri itu sekolah gitu dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Jadi mereka sudah melakukan itu gitu. Kan masing-masing negara beda-beda ya. Oke, terus lagi kebutuhan dasar kita. Ya, pasangan suami istri harus menyepakati beberapa hal. Penting harus komitmen selama daring ya, WFH dan SFH. Sudah perso kalau yang ini ya singkatannya. Intinya ya waktu-waktu untuk daring
bukan sekolah lagi lah, di rumah gitu. Tentukan waktu yang jelas buat jadwal kegiatan selama aktivitas daring, jadwal kegiatan orang tua, jadwal kegiatan anak-anak. Jadi memang orang tua ini kita dikumpulkan sama Allah, nggak tahu juga ya kenapa Allah mengumpulkan kita itu, habis ini mau ada apa nggak ngerti. Tapi memang dikumpulkan betul sama Allah dengan caranya Allah. Yang ketiga, membantu anak membuat list tugas. Jadi anak-anak diminta untuk bikin list tugas. Hari ini ngapain aja, hari ini ngapain aja, seperti itu. Kalau memang itu diberikan 1 minggu sekali ya itu anak yang dikasih 2 hari, 1 hari 2 tugas, 1 hari 2 tugas kalau yang mau. Habis itu kan habis tuh nggak ada, baru boleh main. Tapi aku mau nge-game dulu, kata dia mungkin. Boleh kerjain dulu 1, baru nge-game, baru lagi 1. Tapi kalau anak-anak saya, kalau udah nge-game lupa deh, kalau yang kecil-kecil nih. Semacam itu. Jadi saya biasanya tugas dulu baru nge-game. Pahami gaya belajar anak, nanti ada di bawah. Saya sudah tunjukkan untuk slide-nya ya. Kayak belajar anak semacam apa, caranya bagaimana, apalagi dengan pandemi begini. Meeting tadi sudah, kemudian tidak ada yang sempurna. Percaya bahwa daring suasana seperti ini sebentar ya. Insya Allah semoga tahun depan kita sudah sempurna lagi. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan, nggak usah aja, tapi memang saya garis bawahi saja. Oke. Ini yang terakhir, beberapa slide terakhir ini berkenaan dengan solusi. Ayah bunda sering mungkin justru berantem di depan anak-anak ya, karena satunya nggak tega anaknya dimarahi, yang bingung karena nggak ngumpul-ngumpulkan ke sekolah. Jadi laki-laki diciptakan sama Allah otak depannya itu memang logika, sedangkan perempuan itu adalah emosi positif dan negatif. Nah, apakah kemudian gambar 2 ini laki dan perempuan itu maka yang perempuan lebih pintar, lebih hebat laki-laki, atau laki-laki yang lebih hebat? Enggak. Tetapi di sini bisa lihat bahwa laki-laki diciptakan sama Allah itu fokus dengan salah satu otaknya, sedangkan perempuan melakukan segala sesuatu dengan 2 belah otaknya. Begitu. Terus selain itu juga ini jangan, kalau dilihat dari gambar ini ayah terlihat seksnya di otak, tapi itu sebenarnya bukan hanya seks perkara seksual saja, tetapi di situ ada sport. Laki-laki dikasih sama Allah sport itu nggak hanya olahraga, seperti ayahanda yang suka otomotif, kemudian otak-atik komputer, kemudian suka atletik, suka olahraga, suka bagian Vespa, grup CB itu memang bagian dari laki-laki memang. Tapi kalau itu terpenuhi maka bagian seks tidak terlalu dominan. Juga Allah ciptakan laki-laki itu otak depannya TV remote control, itu yang saya tulis di TV remote control itu sebenarnya adalah logiko. Jadi Allah ciptakan controlling itu pada laki-laki di otaknya. Kalau perempuan nggak ada, tapi di sana ada house and home dan family, beda ya, house and home dan family, rumah dan keluarga. Dan Allah ciptakan ada mapping, ada map reading ya perempuan gitu. Di sana perempuan mampu membaca aktivitas, sehingga ketika sebelah kiri ini gendong anak yang sedang nangis sambil nyusu, kemudian sambil goreng tempe, kemudian sambil jeglek mesin cuci, sambil nanak nasi yang kemudian baru jeglekna dan sebagainya, kemudian kakaknya si nangis di bawah, itu masih sempat itu kakinya sambil goyang-goyang ngepel gitu kali ya. Itu perempuan. Bukan karena kita multi talent, tapi memang Allah ciptakan perempuan itu dengan belahan-belahan otak yang sempurna. Yang semacam itu. Laki-laki juga sempurna, di sana ada lame excuse. Nah, di laki-laki lame excuse adalah mana masalahnya, mana problemnya itu diselesaikan. Begitu. Kalau perempuan nggak bisa begitu. Dia mesti bolak-balik muter gitu ya. Nah, semacam itu. Ada yang tipenya main tangan, ya, karena pola asuh, karena mungkin kurangnya iman, bisa jadi karena tidak sadarnya beliau akan suatu ketika akan tua dan ganti dikaploki sama anak-anak yang udah mulai dewasa dan remaja begitu. Tapi ini lame excuse itu lebih kepada masalahnya apa itu diselesaikan. Oke, komunikasi tadi sudah saya sampaikan. Apapun bisa digunakan media komunikasi, kalau bisa serawuh, monggo komunikasi dengan guru, saya yakin karena sama-sama manusia pasti butuh komunikasi. Dan mengertilah, orang tua juga ngerti guru, guru juga ngerti orang tua, dan anak-anak ini tidak akan pernah ngerti karena dia diminta ngerti sekali ya paham,
diulang lagi. Nah, emang belum paham. Semacam itu. Ini 5 langkah dasar mengelola emosi anak-anak. Dan ini yang terakhir, ajarkan problem solving, pemecahan masalah. Jadi ketika kamu nggak enak hati, tugasnya banyak, kira-kira tugasnya gimana nih? Kalau kita nggak pakai kata tugas, ini sekolahnya bagaimana nih? Guru-guru butuh nilai loh, gitu ya. Oke, ini gaya belajar. Ini yang saya sampaikan tadi, gaya belajar, fakta, dan tips penting. Kata kunci yang penting, sebaiknya duduk di mana, kemudian saat menyampaikan materinya harus bagaimana, untuk anak visual, auditori, dan kinestetik. Terus saat sedang belajar, cobalah apa saja yang dilakukan, ide untuk aktivitas belajarnya seperti apa. Jadi anak-anak yang visual, dia lebih suka belajar dengan gambar dan melihat mind map ya, lihat video, lihat itu. Anak auditori itu membaca interaktif. Dan dia lebih suka yang rekaman dan sebagainya. Kalau yang anak-anak estetik, dia cenderung gerakan tubuh dan role play, main. Bagaimana kalau auditori dan kinestetik? Bagaimana visual dan kinestetik? Nah, itu ada. Kalau saya visual dan kinestetik, jadi cara belajar saya melihat dan saya menulis ulang kembali. Ada yang model mendengar, jadi orang tuanya harus kecipris gitu ya, ngomong, itu dia mendengar gitu. Jadi ini masing-masing anak-anak berbeda-beda. Oke. Perkuat kualitas kecintaan dengan dan suami istri. Karena cinta suami istri itu akan sangat berpengaruh pada anak-anak. Gitu, kayaknya orang tuanya ini perlu me time sendiri gitu ya, supaya teringat masa-masa awal nikah. Karena kalau sudah berantem terus di depan anak-anak, jangan minta anak-anak bisa kerjakan tugas sekolah, nggak mungkin. Dia akan tertekan kalau bisa mengerjakannya. Oke, anak dan orang tua, kualitas cinta juga nggak bisa ditukar. Kita bisa milih anak mana yang kita sayangi, tapi anak-anak nggak bisa, karena orang tua cuma kita. Anak dan lingkungan termasuk dengan guru dan teman-teman sekolah. Oke. Kendalikan anak dengan mengendalikan diri sendiri dulu, ayah bunda. Gunakan bahasa verbal dan non-verbal, juga sentuhan. Karena penting bukan dikaplok, bukan dipukul, tapi dengan sentuhan, bahasa verbal dan non-verbal, tidak mendelik gitu ya, tapi senyum sekalipun nantinya hancur, keblodak gitu ya orang tua ya. Pilih bahasa dan nada bahasa, juga perilaku yang positif. Aduh, ini nggak kayak goreng tempe, tapi perlu dicoba. Dan terakhir adalah dengan mendampinginya. Karena mendampingi ini konteksnya banyak. Ya, mendampingi tidak selalu melakukan, tidak selalu bilang iya, nggak selalu bilang enggak. Tapi mendampingi anak-anak bukan selalu di sebelahnya, tapi melakukan pendampingan yang luar biasa. Ayah bunda, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Saya berharap anak-anak kita di kelas 4, 5, 6 ini sudah mapan, tetapi ketika memang belum, bukan berarti anak-anaknya tidak mampu, ayah bunda. Kita akan coba untuk diskusi. Saya berharap ayah bunda bisa diskusi dengan saya. Oke, saya serahkan ke moderator. Silakan. Terima kasih Bu Dahlia atas penyampaian materinya yang luar biasa mengenai bagaimana cara kita mendampingi anak-anak dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah. Jadi harus adanya komitmen, kemudian adanya komunikasi ya dari orang tua, baik ayah maupun ibu. Ini sangat membantu sekali untuk para ibu dan juga para bapak ibu di rumah ya, untuk bisa mendampingi putra-putrinya dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Jika Bapak Ibu wali murid ada yang ingin menanyakan, kami buka sesi 3 pertanyaan terlebih dahulu, bisa disampaikan secara langsung maupun bisa ditulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, ada yang bertanya. Saya bacakan pertanyaannya, Gak Bunda? Jadi untuk kelas 4, ini dari Umi Wildan, untuk kelas 4, seberapa mandirikah dalam menyelesaikan pekerjaan dari sekolah? Karena anak saya kalau belajar full harus didampingi. Monggo Bunda Lia bisa dijawab. Umi Wildan ini anaknya kelas 4 ini cowok ya, laki-laki ya, Uminya Wildan gitu. Kalau di usia Umi Wildan, kalau memang di usia kelas 4 ini adalah usia sekitar 9-10 tahun.
anak-anak ini memang anak-anak yang belum mandiri. Jadi memang anak yang tipe, ada yang benar-benar tipenya mandiri, dewasa, sudah ngerti tugas gitu ya. Memang anak-anak yang stabil gitu. Tapi ada anak-anak itu biasanya visual sama auditori. Tapi ketika ini anak-anak visual dan kinestetik atau anak auditori dan kinestetik itu yang banyak bergerak, gak bisa diem. Nah biasanya sekalipun saya perempuan, saya kinestetik ayah bunda. Jadi ngajar pun saya nggak bisa diem, saya muter, mubeng gitu ya, saya gerak gitu. Dan saya belajar tipenya kalau memang saya nggak punya aktivitas, saya biasanya nggak tahan duduk lama, itu sejak kecil itu. Sehingga saya lakukan orang tua saya memperlukan saya nari. Jadi pekerjaan saya tuh nari gitu. Sejak kecil PAUD itu tidak TK itu saya sudah nari SD, SMP, SMA. Saya ikut pramuka, naik turun tebing gitu ya timnya. Itu kemudian saya bisa mampu duduk lama. Karena energi saya untuk beraktivitas sudah habis. Sudah banyak yang lepas gitu. Jadi kenapa sekolah ada ekstrakurikuler sebenarnya mengontrol anak-anak dengan aktivitas yang madai dan mereka jadi berprestasi karena didampingi begitu, nggak cuma aktivitas yang sae gitu. Sehingga kalau pertanyaannya seberapa mandirikah dalam menyelesaikan pekerjaan di sekolah, masih anak-anak berbeda. Kalau ternyata anak kita belum mampu mandiri karena dia harus dikejar-kejar, didampingi, prinsipnya jangan main tangan dan jangan disakiti lah itu hatinya. Prinsipnya kamu mau naik kelas kan, yang bikin nilai itu gurumu dari mana bikin nilainya? Ya dari kamu, kalau kamu nggak ngerjakan kan nggak ada nilainya gitu. Karena kalau anak kelas 1 dan kelas 2 itu nggak jauh-jauh, itu anak saya sendiri, dulu kelas 1 nggak pakai daring lah. Ada tugas itu dia nulisnya saat-saat gitu, teh, susu, apa dia, kabel, kursi, padahal jawabannya bukan itu gitu. Pokoknya diisi itu tinggal. Terus saya bilang, Dek, kalau kayak gini gurunya mau ngasih nilai apa? Sebenarnya bukan karena apa-apa, siapa yang duluan selesai boleh keluar dari kelas gitu loh. Nah, tentang perintah itu salah gitu buat anak saya. Itu penting ditulisi di dalamnya. Padahal bukan itu jawabannya. Nah, ini untuk anak kelas 4 sama, apalagi laki-laki, otak depannya adalah logiko. Buat dia nggak penting ngecek itu terus. Enakan sepedaan, enakan main bola dan sebagainya. Dan seperti itu. Kalau untuk anaknya sudah stabil, is oke aja. Kalau yang belum, maka yang bisa kita lakukan adalah di saat makan, di saat pasti tindak sama-sama. Kemudian kalau memang mau stabil, biarkan stabil di usia nanti kelas 5 SD. Saya alami betul anak saya nomor 2 itu sampai kelas 3 SD, bukunya masih bersih banget, belum dari. Gambar nggak mau, nulis nggak mau. Tapi setelah kelas 5 dia gambar bagus. Sampai sekarang dia menang Olimpiade Sains Matematika berkali-kali. Nah ini kita nggak bisa melihat anakku sekarang, ayah bunda, izinkan dia memang kita dampingi bahagia bahwa kita itu orang tuanya ya. Semacam itu Umi Wildan. Jadi memang kita nggak sempurna dan jangan minta anak itu sempurna, nggak apa-apa. Tapi dikomunikasikan kepada ibu guru, bapak guru ya. Karena beliau juga harus tahu kondisinya. Begitu Umi Wildan. Ya, terima kasih Bu Dahlia atas tanggapannya ya, luar biasa sekali. Masuk ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Irma Pratiwi, bagaimana caranya mengontrol emosi ke anak biar tidak mudah marah jika tugasnya tidak selesai-selesai? Monggo Bunda langsung dijawab saja. Oke. Tapi memang ini banyak ya, tugas lagi gitu ya. Bagaimana cara mengontrol emosi ke anak ya biar nggak mudah marah kalau tugasnya nggak selesai. Yang marah nggak cuma anaknya ya, orang tuanya juga marah-marah ini karena anaknya dari tadi cuma ngemut pensilnya, kalau nggak sambil geluntungan pegang kertas dan sebagainya. Ya oke deh, apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang bahwa bunda, ayah belajar dan bahagia bersama-sama karena memang itu yang bisa kita lakukan. Kalau itu membuat anak kita lebih bahagia kalau nggak ngerjain tugas, nggak bisa dong kita bikin bingung dan bikin menderita gurunya mau ngasih nilai apa. Bahkan anak ketika nggak naik kelas jangan salahkan gurunya karena memang kita nggak ngasih setoran nilai gitu ibaratnya ke guru ya, semacam itu. Jadi bagaimana kontrol emosi? Tadi sudah saya sampaikan ke orang tua butuh me time. Satu, yang kedua kualitas cinta di antara suami istri perlu dikembangkan lagi, apalagi hubungan keluarga.
semacam itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan guru. Karena bagaimanapun guru ini kadang pihak ketiga yang dibutuhkan anak. Kadang dia lebih nurut kepada gurunya daripada orang tuanya nih. Semacam itu ya. Jadi hanya itu Bunda Herma, karena memang kontrol emosi yang kita punya, kita sudah usaha kok, mulai nafas panjang, relaksasi, kemudian kita mungkin butuh sembuh karepmu gitu, duduk seleh-seleh, tapi tetap mikir kepiye karepmu randang-dang gitu. Nggak mungkin kalau ibu bilang karepmu tuh dibiarin gitu. Pasti ada saja yang kemudian seorang ibu masih akan menanyakan pun nggak dikerjakan lagi begitu. Pakai negosiasi yang terakhir. Jadi anak-anak diajak untuk negosiasi. Tapi jangan minta yang sempurna aja. Oke, begitu Bunda Ning Tias Arin. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya saja. Ini dari Bunda Wati Dwi. Bunda mau tanya, bagaimana ya menghadapi anak yang mudi? Kalau ada tugas tuh harus dibujuk rayu dulu. Kadang suka rela kerjain sendiri tanpa harus disuruh-suruh. Mungkin ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Monggo Bunda. Ya. Bunda Wati Dwi ini lebih ke spesifikasi ke mudinya ya, mudi anak-anak. Jadi memang iya sih, karena jangankan anak-anak ya, orang tuanya kadang juga mudi. Bapak ibu yang terbiasa pakai telepon Android di sebelah kanan, dipakai di kepala sebelah kanan, itu jauh lebih mudi dan temperamennya luar biasa. Karena gelombang HP itu sangat mempengaruhi otak bagian limbik. Limbik ini otak rasa. Jadi memang otak rasa yang luar biasa. Otak emosi ya. Kalau itu sudah kalau kena gelombang elektromagnet dari HP itu biasanya gampang capek, gampang mudi banget, gampang temperamen. Terus kalau susah tidur itu juga ngaruh, makanya HP nggak boleh deket kepala ya. Nah ini bagaimana menghadapi anak yang mudi? Satu, ucapkan terima kasih dan peluk atau berikan sentuhan. Syukur-syukur pada kasih reward, tidak selalu dengan kasih barang terus ya. Kalau selesai dikasih permen, dikasih kue, es krim, jangan selalu. Kalau memang 1 minggu ini dikerjakan semua, kamu boleh beli es krim 1 gitu. Seperti itu. Tapi jangan lupa ada sentuhan, reinforcement dengan peluk, diusap, makasih ya sayang, luar biasa. Ditepuk, kalau mau nepuk ini bagian jantung sebelah kiri, maka tepuklah di atas jantungnya atau di bahu, yang dekat jantung pokoknya. Hebat, anak keren. Kalau ayah biasanya pakai cara laki-laki, dia digenggam tangannya, dipukulkan pelan ya, katakan bahwa anak ayah banget ngerjainnya, keren gitu. Nggak ketang itu nulisnya gimana gitu, tapi dia pernah selesai. Kita hargai. Seperti itu. Kemudian ketika dia nggak mau, terus gimana? Pada posisi dia pasti tidak mau, maka butuh negosiasi. Satu, kontrol volume bicara. Ketika kontrol volume bicara, maka itu jauh lebih lebih netral. Contohnya begini, yang saya agak pakai bahasa yang nggak tinggi. Contohnya begini, kan tadi kerja pagi kan, tuh kapan mengerjainnya? Kayak gitu, itu tidak akan selesai. Mungkin dia akan mengerjakan di saat itu, tapi habis itu besok ulangi lagi, dia nggak mau gitu. Beda dengan cara begini. Ayah bunda mulai hari ini kita akan setting kalimat-kalimat yang tidak usah masuk ke hati, nggak usah masuk pikiran, tapi kita akan ucapkan dengan cara yang tenang. Contohnya begini, tugasnya sudah selesai, keren loh kalau sudah selesai. Yuk duduk yuk, bukan begini. Kok tiduran sih, kapan selesainya? Bukan begitu, tapi katakan begini. Yuk duduk yuk, kerjakan, yuk. Kalau sampai pada usia 5 dan 6, kelas 5 dan kelas 6, panjenengan bisa mulai dengan cara begini, tuh jamnya segini. Misalnya dia ngerjakannya jam 11 misalnya, atau jam 10. Kalau itu nanti jam 10 lebih 5 misalnya, kalau dikerjakan, jangan kira-kira dulu. Kalau itu 1 jam atau 2 jam, jam 12 kurang 5 sudah selesai, ayo mampir gitu. Ayo jalan sama bapak. Ayo. Gitu, itu hadiah. Lah kalau enggak, ya itu kan hadiah buat yang rajin gitu. Jadi ada memang semacam itu, tapi jangan terus bangkrut orang tua nanti.
karena anak akan punya cara untuk dapetin bakso lagi dengan cara bakso-bakso lain gitu ya. Jadi semacam itu. Bujuk rayunya penting ayah bunda, karena bujuk rayu ini juga penting buat anak-anak dengan caranya dia. Contohnya anak-anak yang mah punya duit nggak? Mah punya uang 2.000, nggak mau apa? Mau beli cilok kayak gitu. Itu juga bujuk rayu loh. Jadi anak punya cara tertentu. Beda dengan orang tua yang ayo cepetan, itu namanya kan menggetak-getak ya, menggertak. Kemudian mama ya kalau nggak dipaksa nggak mengerjakan ya. Nah saya lebih cocok dengan tanamkan dengan cara ini tanggung jawabmu nak. Dikasih sama gurunya, gurumu 5. Kamu kerjakan yang mana dulu gitu. Kalau perlu orang tua kasih bintang di pojok, tapi komunikasikan dengan gurunya. Kasih bintang, keren. Kalau bisa dikerjakan di hari itu, kasih bintang 2. Kalau yang enggak, 1. Ya kesepakatan ibu dan bapaknya, karena ini bagian yang penting banget. Begitu, Bunda Wati? Oke, Bunda Wati sudah jelas ya. Jadi perlu adanya negosiasi dan juga reward. Tadi rewardnya tidak harus berupa barang, tapi juga sentuhan fisik seperti pelukan. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bunda. Ya, Bu. Ini dari Ayang Waskito Ardi. Bagaimana bentuk dorongan yang bervariasi, tidak monoton agar anak untuk peduli terhadap tugas? Monggo Bunda Lia bisa dijawab. Oke. Ini kalau memang anaknya masih di kelas 4, maka kita memang 4 ke bawah itu bahasa kita memang bukan tugas ya, tapi belajar atau bermain, belajar lah gitu. Karena di usia-usia 10 tahun ke bawah memang mereka kalau udah bilang tugas tuh serem banget. Kemudian untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6, kita akan sampaikan tugas persiapan kamu naik SMP. Karena itu semua menjadi bagian dia untuk bermimpi tidak pengen SD terus. Bukan karena kita menanamkan benci pada SD-nya, enggak ke sana, tapi lebih kepada anak-anak diberikan iming-iming keinginan-keinginan mereka seperti itu. Jadi yang kita katakan itu nanti umumnya SMP sama SMA dan mahasiswa, bahkan di rumah tangga. Jadi variasi-variasi bisa kita berikan agar tidak monoton pada anak-anak. Awali dulu dengan kesepakatan-kesepakatan. Satu, yang kedua negosiasi. Jadi memotivasi anak itu dengan negosiasi. Tadi yang saya sampaikan, ini tanggung jawab kamu mengerjakan yang mana dulu. Atau anak mau tindak sekitar jam 1 siang. Tapi itu sudah jam 9 pagi, jadi anak akan bilang, ayah mau pergi nih sama ibu jalan-jalan misalnya begitu ya. Aku mau ikut, boleh, tapi kerjakan dulu ya, negosiasi. Itu dorongan sebenarnya, mendorong, tidak selalu mengatakan ayo dong, kita juga capek itu nanti. Terus yang keempat adalah kita bisa kasih alternatif dengan cara dorongan itu ditemani. Kalau saya pribadi nggak mungkin bisa nemeni ya. Saya hanya ya nemeni saya ya sambil racik-racik gitu, sayuran-mayuran itu anak-anak saya ngerjakan. Karena satu mahasiswa, satunya SMA, mohon maaf ya karena saya di kantor ini mungkin agak ada suara lain. Kemudian yang satu SMP, yang 2 SD. Ini daring semua. Yang saya pegangi HP cuma yang mahasiswa. Dan dia sudah mulai kuliah nih, kalau anak saya sudah mulai kuliah mulai hari Senin kemarin. Jadi kalau jam-jam kuliah dia nggak bisa diganggu. Kalau yang sudah selesai itu dia bisa bantuin adik-adiknya. Tapi kalau enggak, HP saya satu ini dibuat berebut sama ya gantian ngerjakan, gantian upload semacam itu. Jadi kadang-kadang saya terlambat balesin. Nah ini menjadi dorongan juga. Jadi, yang menjadi bagian dari cara memotivasi anak tidak selalu mengatakan ayo, tidak selalu mengatakan sesuatu baik kalimat, tapi bisa dengan cara sistem. Mau tindak, kalau itu selesaikan dulu. Kewajibannya selesaikan dulu. Ya aku mau renang tuh ya, kapan mau renang? Besok. Tugasmu kurang berapa? Sekalipun masih jauh, mengumpulkan harinya masih jauh, tetap kita berikan selesaikan dulu. Gimana kalau dari 4 tugas itu yang 3 diselesaikan sekarang gitu, supaya besok renangnya tinggal 1 lagi habis renang, kan capek gitu. Itu
itu dorongan juga. Ya syukur-syukur dia mau. Kalau nggak mau, kalau gitu 2 gitu. Nggak mau 1, nggak bisa dong. Ayah kan ngumpulin uang buat bayar renang. Jadi negosiasinya semacam itu. Selain itu juga kadang perlu dipeluk, kasih pelukan ayah, bapak, papa, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, dia cenderung menjadi anak yang super keren ketika menyelesaikan masalah di rumah tangganya besok. Jadi dia ketika mahasiswa pun itu mampu menyelesaikan kemampuan atau kekuatan dia menyelesaikan konflik-konflik itu luar biasa. Dia tidak pakai emosi, nggak gampang baperan dan sebagainya. Untuk anak laki-laki yang dekat dengan ibunya, dia cenderung mampu untuk beradaptasi, fleksibel, kasih sayang dan pengertian kepada teman-temannya. Anak laki-laki dengan bapaknya ini sangat pasti ya, karena mengadopsi ya anak perempuan. Mohon maaf ya kalau agak ramai ini karena di kantor saya sudah mojok sebenarnya. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, saya sampaikan tadi, dia punya kemampuan dan kekuatan yang lebih bagus untuk menyelesaikan konflik. Ya, konflik-konflik apapun, termasuk beban tugas sekolah, SMP, SMA, dan kuliah. Anak laki-laki yang dekat dengan ibunya, dia cenderung memiliki kemampuan untuk fleksibel, pengertian, kemudian memaafkannya juga jauh akan lebih berbeda begitu. Dan anak laki-laki dengan ayahnya, anak perempuan dengan ibunya, itu jelas karena itu adopsi atau belajar karakter dan identitasnya dari beliau juga. Nah ini itu, maka setiap karakter anak itu punya cara dan klik sendiri. Nah begitu. Untuk ayah Pak Ari, ini kalau misalnya tadi variasi menonton kok tidak mampu, monggo tidak bisa gitu silakan. Kita gunakan trik seperti bagaimana seorang ayah Edi, Fauzil Adim, kemudian satu lagi ini siapa ya biasanya yang ngisi-ngisi tentang keayahan itu. Jadi ketika anak laki-laki diajak sendiri atau anak perempuan diajak sendiri dengan ibunya, bicara dengan santai dengan bahasa ibu kalau untuk anak perempuan dan bahasa ayah untuk anak laki-laki. Kita ini laki-laki. Ayah itu bertanggung jawab nafkahi ibumu dan kamu semuanya. Walaupun ibumu juga bekerja, ibu pun juga berat. Walaupun dia bekerja, tapi berat karena uangnya segitu harus cukup 1 bulan. Kalau bisa sisa. Pakai bahasa tenang, yang datar, yang tenang. Kemudian itu nanti memberikan support kayak imunisasi buat anak-anak mental. Ibu juga begitu. Kemudian apakah langsung anaknya berubah? Enggak. Dia akan nanti butuh lagi, seminggu lagi, pulang lagi. Dipeluk. Ayah dengan anak kayak kamu. Selesaikan sekolahmu ya sayang ya. Raih sampai SMP, SMA, nanti kuliah ya. Ayah akan berusaha, kamu juga berusaha. Bahasa ayah itu nggak banyak-banyak, tapi kena ke anak laki-laki. Nah ini penting. Kalau ibu lebih ke hati dengan anak perempuannya. Pun ibu ke anak laki-laki, ayah dengan anak perempuannya, kan dengan cara suara ayah itu jauh, suara ibu juga. Itu aja. Jadi variasi ini tidak selalu dengan verbal, tapi juga dengan sentuhan, dengan kedipan, dengan semangat, dengan palang tangan yang memberikan bukan karena dipukul ya, tapi karena semangat gitu. Ini juga keren. Dan sentuh, kemudian dikasih ucapan makasih ya, kamu anak ayah yang keren gitu. Begitu Bunda Ningtyas Arif. Ya, terima kasih Bunda Lia. Lagi-lagi tadi negosiasi dan kesepakatan juga kedekatan emosi dengan orang tua ya. Dan tadi ayah Waskito Adi ya sudah menyimak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bunda. Ya, monggo. Oke, ini dari Bunda Ziva. Assalamualaikum Bunda Lia. Tipe anak saya Ziva kelas 4, kalau belajar harus kondisi tenang lingkungannya. Sedangkan di rumah kondisinya tidak kondusif. Karena kedua adiknya gaduh, disuruh main di luar juga nggak mau. Ziva kalau nggak konsen belajar terus blank dan nggak mau ngerjain tugas, gimana nih solusinya Bun? Monggo Bun bisa dijawab. Iya, Masya Allah ya Mbak Ziva, ini kayak saya Bun.
Jadi saya pernah bilang, ya kalau mau tenang sana di kuburan, kalau nggak di loteng di lantai 3. Saya pernah ingat itu tadi ya. Pada saat itu karena saya sudah kelas 6 dan saya mau ujian, saya sempat digitukan. Tapi kemudian saya berpikir memang, nah ini yang perlu kita tahu ya, memang dia punya karakter yang harus tenang kalau belajar begitu. Dan memang sangat terganggu, apalagi kalau anak visual, ada yang lewat lihat, ada yang lewat lagi. Nah, itu sudah ganggu banget. Tapi mau nggak mau kemudian kita harus bikin suasananya berbeda. Misalnya Mbak Ziva kalau belajar pakai di kamar kamarnya Bunda boleh. Nggak mau kan nggak enak. Ini depan TV lah. Udah itu. Kalau udah gitu adiknya juga gitu. Tapi itu terjadi memang di mana-mana. Yang bikin kita kisruh ya dua adiknya nggak mau ngalah, si kakak juga nggak mau ngalah. Nah ini yang berat ini ya. Tapi yang bisa kita sarankan adalah jangan selesaikan dan marah-marah di saat ketika dia mengerjakan tugas itu saja. Jangan pada saat dia mengerjakan tugas. Jadi pada saat mau makan, pada saat duduk bareng-bareng, mau tidur sampai dielus, katakan Mbak Ziva, Mama tahu Mbak Ziva pengennya belajar tenang, tapi alhamdulillah ya sayang kita ini masih ada saudara, masih yang lain. Kalau di kuburan kan sepi. Kalau tenang tuh di kuburan gimana? Takut enggak? Seperti itu. Enak enggak gitu? Apa di atas genteng gitu ya? Seperti itu. Sambil bergurau, jangan dikasih marah gitu ya. Karena dia memang tipenya itu, dia juga nggak bisa milih. Kok aku begini dia juga nggak tahu. Dia juga nggak bisa memilih. Dia kok bisa harusnya di tengah-tengah pasar malam aku bisa belajar gitu kan, ada anak-anak yang cuek belajarnya. Tapi Ziva ini nggak bisa, dia memang dikasih sama Allah semacam ini sehingga sampaikan belajar lembut pada saat dia mau tidur, pas tenang, sampaikan bahwa Mama tahu kalau kamu sebenarnya sangat pintar dan rajin. Cuman kalau pas suasananya tenang ya, nggak tenang itu ya kayak kuburan, kayak loteng gitu. Ya enggak lah, nah kata dia mungkin ya. Tapi adik pada ribut. Sebenarnya kuncinya bukan di adiknya ribut mah, dan dia kerjakan adiknya main. Itu yang bikin iri gitu mah. Jadi antara lain semacam itu, sehingga tapi ini juga nggak bisa kita salahkan, memang dia bagiannya begini. Sehingga bisa kita lakukan kasih alternatif supaya tenang, adik-adik biar main juga. Coba kakak silahkan kalau mau belajar juga boleh. Kalau memang dapurnya memungkinkan, kalau dapur saya dulu ada kayak tempat sisa untuk racik-racik gitu sih, itu bersih biasanya anak saya belajar duduk-duduk di situ. Kerjakan di situ. Jadi adanya lalu lalang di belakangnya tuh nggak gagas, kan depannya itu tembok, sebelahnya alat piring dan sebagainya, sebelahnya lagi itu kompor. Jadi dia aman, anak saya aman, dan yang lain adiknya masih wirawiri terserah aja. Dan saya karena nggak tahu lokasi panjenengan, kasih alternatif. Kakak lebih senang di tempat tidur Mama kerjakannya, atau lebih senang di ya gitu. Kasih alternatif 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi nggak enak mah, pengen di situ lah, kan di situ kan tempat main adik-adik. Masa adik-adik mau tak masukin ke gudang gitu. Nah kalau kakak mau kakak gimana? Balikin lagi karena dia sudah kelas 4, bisa dinegosiasi. Kalau menurut kakak bagaimana? Kira-kira enaknya di mana? Seperti itu Bunda. Gitu Bunda Ziva. Ini anak ini bisa jadi logiko, dia visual spasial, dan dia mungkin juga introvert. Jadi cara belajar dikasih sama Allah memang berbeda gitu. Monggo Bunda Ningtyas Arin. Ya, terima kasih Bunda Lia untuk Bunda Ziva. Sudah jelas ya tadi bahwasanya anak bisa diajak untuk berbicara, dikasih alternatif mau belajarnya di mana, dan untuk Bunda atau orang tua bisa menghindari rasa marah saat anak belajar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bunda Lia. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Umi Muna. Apa yang kita lakukan selanjutnya agar anak terbiasa dengan problem solving untuk dirinya sendiri? Monggo Bunda. Ya, oke. Problem solving ini, mohon maaf ya Bunda, saya sampai sekarang masih sering
ngisi acara-acara yang problem solving untuk para pejabat ya, misalnya kayak BNI, yang terakhir kemarin tuh BPJS, Taspen gitulah, pegawai-pegawai dan para pejabat itu. Dan tahun kemarin tuh kayak pejabat-pejabatnya UPNS gitu ya, karyawan-karyawannya. Nah, seperti ini, itu materinya problem solving. Nah, apalagi di anak-anak usia kuliah, apalagi di anak usia SMA, SMP, lah ini SD. Maka sebenarnya problem solving ini tanpa dampingan orang tua tidak mampu, tidak bisa. Contoh yang paling kecil sederhana adalah ketika mereka berantem. Ketika mereka berantem, usianya di bawah 6 tahun, maka harus dampingi di dekatnya. Entah dia bawa alat ataupun tidak bawa alat. Tapi itu tidak bisa saya lakukan dengan 5 anak-anak, saya nggak punya pembantu, saya kerjain banyak hal. Saya nggak bisa dampingi anak-anak saya. Ketika mereka berantem, maka saya dekati, saya sentuh bagian dekat jantung, kanan kiri saya bilang, Bunda sayang sama kalian, bisa nggak baik-baik, duduk yuk, kita selesaikan gitu. Mereka duduk, saya sambil masak, saya sambil ngomong, tadi ngapain sih gitu. Kadang saya minta mereka untuk misahin ya, tolong, sini, mohon maaf ya ganggu gitu. Saya nggak bilang, mohon maaf ya saya Bunda ganggu kalian berantem, enggak. Saya bilang, mohon maaf ya ganggu, pura-pura saya nggak ngerti aja. Itu kemudian saya kasih mereka jus yang sudah saya blender itu tadi, jus jambu kan masih ada biji tuh. Mereka nanti akan misahin, nanti kan gurau sendiri lagi gitu, tanpa saya heboh dengan pertengkaran mereka. Jadi seringkali itu justru tidak menyelesaikan masalah karena saya mengabaikan atau melupakan masalah itu diselesaikan sama anak-anak. Ya kadang perlu ketika saya memang Bapak Ibu tidak ada waktu gitu ya. Kalau perlu memang misalnya sampai nggak bisa, anak-anak lama-lama tahu juga. Halah Bunda lagi lo kosak lo, iki lagi nakal lagi mau dia naik kayak gitu. Mereka saling berantem. Kemudian saya hanya mampu ketika memang tidak ada waktu, saya hanya bilang begini, mohon maaf kita nggak ada waktu, tamunya udah mulai datang. Gini. Gimana kalau kita simpan nanti malam kita bahas ya habis sholat isya. Gimana? Setuju nggak? Gitu. Saya mulainya berat sekali. Dulu mereka masih kecil-kecil, saya mulainya bisa telaten dan betul-betul terjadi itu setelah 3 tahun saya terapkan permasalahan itu, cara ini. Kalau sekarang sudah enak, anak-anak sudah mulai besar, saya juga bisa bilang, tamunya udah mulai datang. Kayak tadi malam itu, kebetulan saya nggak masak seharian kemarin, ada beberapa aktivitas saya yang harus, karena saya tergabung di FOI ya, yang kumpulan pabrik makanan yang kemudian dibagi-bagikan ke lembaga-lembaga tertentu gitu ya, atau masyarakat tertentu. Itu kemudian saya memang capek sekali dan saya sempat sakit memang. Terus kemudian saya nggak masak, ada tamu. Nah ini yang saya sampaikan, kamu yang begini. Saya oke, tunggu. Kita selesaikan besok ya, atau nanti malam setelah tamunya pulang. Setelah tamunya pulang ini monggo. Menanamkan sebuah metode dalam rumah tangga itu butuh waktu ayah bunda. Nah yang saya bisa sampaikan adalah monggo kita lakukan selama kita ini masih kuat, masih muda, masih kuat, anak-anak masih kita rengkuh, kita peluk masih bisa kuat, masih nyampe, kita gendong masih bisa kuat ya, sekuat-kuatnya lah. Kalau mereka sudah SMA, sudah nggak bisa dipeluk, susah karena malu, karena sejak kecil jarang dipeluk, kemudian kita sudah nggak bisa gendong. Kalau sudah ada masalah meledak, susah sekali kita kendalikan. Karena mereka sudah punya mau sendiri-sendiri gitu. Mumpung kita masih anak-anak dalam rengkuhan, sekolah juga support dengan berbagai hal. Kebetulan ini memang kondisinya daring, tugasnya banyak, anak-anak juga jenuh gitu ya. Monggo kita berikan alternatif dan kesepakatan di keluarga tapi konsisten. Jangan terlalu banyak kesepakatan. Minimal paling enggak 2 tapi dilakukan betul. Saya sampai sekarang bertahun-tahun anak-anak saya bahkan yang sekarang sudah 20 tahun saya tetap melakukan 2 hal. Bunda tetap akan marah. Saya bukan bidadari ayah bunda yang nggak bisa marah. Saya tetap marah. Saya punya segala kekurangan dan dosa saya untuk marah. Padahal itu di rahmat Allah itu susah ya. Ketika heboh dengan 5 anak dan saya nggak punya pembantu, heboh, saya marah-marah ribut, maka rahmat Allah nggak akan nolong saya. Tapi ketika saya sabar, saya berusaha kendalikan diri dan berharap Allah membantu selesai ya, segala sesuatunya bisa selesai. Allah alam itu kenapa saya juga nggak ngerti ya. Tapi memang itu yang saya alami, maka mumpung anak-anak masih dalam rengkuhan kita, ayah bunda saya ajak semua panjenengan untuk bersama-sama anak ini dikasih kesepakatan. Kalau saya satu, barang siapa yang nyepelekan sholat, jadi sudah azan nggak segera sholat, malah segera nanti, maka
mudah minta izin untuk marah. Saya bilang minta izin. Yang kedua, kalau nyakiti saudara tidak akan saya maafkan kalau saudaranya belum nggak maafkan. Jadi anak-anak kalau sudah saya terus apa tidak mendelik begitu ya. Kalau dia sudah nyakiti saudara, dia akan tahu gitu. Lah itu dia begini, nanti terusan itu kalau marah. Tapi ada solusi. Jadi problem solving di usia SD 4, 5, dan 6 tetap satu, harus didampingi. Yang kedua, ketika panjenengan menyelesaikan, dibantu, itu dijelaskan. Tadi begini loh. Tadi seperti ini loh. Jadi tanpa menyalahkan dia dan tanpa menyalahkan lawannya, tunjukkan. Kalau yang salah, satu kesalahanmu, satu kesalahan kamu mas, gitu. Satu benermu dek, satu benermu ini dek. Jadi tunjukkan, sekalipun kita susah untuk ngambil alternatif itu ya. Tapi monggo kita akan coba problem solving, menyelesaikan masalah itu dari dia. Kuncinya tidak lepas dari Quran dan hadis. Karena segala sesuatu baliknya adalah lagi kepada Quran dan hadis, begitu. Begitu ayah bunda. Karena anak-anak saya ini 14 hari kecelakaan saya tinggal di rumah sakit beberapa kali aja. Jadi mereka menyelesaikan nyuci, masak sendiri dan sebagainya, akhirnya seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Seperti itu ayah bunda. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita kuat. Begitu Bu Ningtyas Arin, saya terima kasih Bunda Lia, solutif sekali ya ini tadi bagaimana caranya agar anak bisa problem solving untuk dirinya sendiri. Tadi yang pertama karena usianya masih SD berarti harus didampingi, kemudian tetap dijelaskan ya tadi seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Kalau ayah bunda masih ada yang ingin bertanya? Guru atau sebagai orang tua? Sebagai guru. Iya, ya bunda ini bukti ya ternyata yang dan berusaha untuk menjaga supaya waras itu nggak cuma orang tua dan anak-anak tapi juga gurunya nih. Jadi memang guru-guru ini memang mereka juga heboh dan merasa berusaha menyamankan diri, berusaha untuk supaya anak-anaknya naik, supaya ilmu itu nyampe dan sebagainya, sehingga menjaga kewarasan itu luar biasa gitu ya. Kalau dibilang gila itu nanti kelewatan, yaitu di kewarasan. Jadi ini bagian penting adanya kerjasama antara ayah bunda dan guru, begitu sehingga ketika nanti ayah bunda dari guru-guru mohon maaf untuk tetap berpositif thinking ya, karena sebenarnya guru ini bukan karena mau minta pulsa atau mau minta kuota ya, tetapi lebih menanyakan kenapa dengan putranya tidak kerjakan. Nanti kan ada proses-proses visit home visit, ada cek gurunya kenapa anak ini kemudian tidak peduli dengan tugas. Nah seperti ini monggo dikomunikasikan dengan guru, mungkin guru juga bisa telepon ke anaknya, minta izin bisa telepon bun untuk anaknya begitu, sehingga anak-anak bisa dengar dengan gurunya atau video call. Kalau anak saya karena dia anak visual bukan anak auditory, kalau dengan suara dia nggak cukup, maka dia dengan harus video call. Nah ini juga orang tua perlu menjembatani ini, anak-anak di video call kemudian semangat. Tidak perlu mengatakan begini, ini loh Bu nggak mau ngerjakan tugas Bu Guru, ini loh gitu. Nggak perlu. Bu minta semangatnya Bu, minta doanya semoga sampai dielus ya kepalanya anak ini jadi anak soleh, anak yang hebat gitu. Sekalipun guru-guru anak-anak kita jauh lebih muda, tetapi bagaimanapun anak-anak ini sumber ilmu dan berkah ilmu ada di gurunya Bapak Ibu. Jadi butuh sekali keikhlasan kerelaan guru dan orang tua untuk putra-putrinya, karena berkahnya anak-anak ini ada di guru dan orang tua. Jadi ketika nanti gurunya ini tidak rasanya nggak nyaman, ada ketidakikhlasan begitu, aduh itu repot, itu nggak nyampe berkahnya untuk anak-anak kita begitu. Jadi menjaga kewarasan ini macam-macam, mulai me time-nya dijaga, kemudian diskusi antar guru, lebih tepatnya katarsis ya, curhat di antara guru untuk menyelesaikan kasus, visit home visit-nya kemudian diagendakan dengan cara yang semestinya,
protokol kesehatan, dan orang tua mohon izinnya tidak menolak gurunya untuk home visit karena itu untuk putra-putrinya, bukan untuk gurunya sendiri. Kemudian japrinya mohon dibalas begitu, karena itu memang bagian yang penting Bapak Ibu semua, bahwa ini komunikasi yang diusahakan guru-guru kita di MPK Keteguhan untuk putra-putri kita. Karena ini anak-anak kita, guru itu bagian bukan bengkel ya, yang kita serahkan kemudian selesai. Kita serahin anak-anak kita sendiri aja di rumah dibengkelin sendiri gitu, kita nggak mampu ya. Makanya kita butuh banget guru-guru untuk menjembatani rasa dan semangat anak-anak kita. Raketang itu seminggu sekali gitu, tetap anak-anak jadi sebuah semangat lihat gurunya untuk support begitu. Tanyain dulu kadang-kadang untuk anak-anak itu kamu pengen ketemu siapa? Enggak gitu. Kadang anak-anak jawabnya enggak. Tapi kita tetap harus menjembatani itu supaya anak-anak selain kita juga ketemu dengan gurunya. Gitu Ayah Bunda, Bunda Ningtyas Arin. Ya, terima kasih Bunda Lia, menarik sekali ya tema hari ini. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya Bunda Lia. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Dan Ayah Anda dari MPK Keteguhan dan semua Ayah Bunda Wali murid, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali. Ini masih ada dari Umi Wildan nih, gimana nih? Oh iya, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, gimana Bunda, mau dijawab atau? Nggak apa-apa, monggo. Saya mungkin Ayah Bunda yang lain juga mohon sabarnya. Saya minta waktu untuk Umi Wildan dulu, Jadi dari Umi Wildan, satu ini saja, kita hanya sampai pukul 3 saja. Bunda? Oke, saya coba dari Umi Wildan, saat ini dampak psikologis memang benar-benar terasa. Tadi disampaikan bahwa sebagai orang tua tidak bisa menjadi yang sempurna, menuntut anak harus maksimal dan sebagainya. Lalu anak menyelesaikan tugasnya semutnya dia saja. Apakah dampaknya, Bunda? Monggo Bunda. Oke. Umi Wildan, ya, ini bagian yang bagus ya pertanyaannya. Ini kalau ditanyakan di WA, saya jelaskannya pakai WA itu beda dengan ketika saya jelaskan pakai lisan. Jadi terima kasih sekali panjenengan sudah berkenan untuk bertanya di forum. Jadi begini, yang dimaksud tidak menuntut sempurna itu bukan berarti kita tidak mendorong anak atau menyemangati anak menyelesaikan sampai selesai, bukan begitu. Jadi tetap anak dikasih yang kayak tadi, misalnya 3 gitu ya. Tapi kalau yang kelas 5 dan kelas 6 masih punya bermasalahan itu, apalagi kelas 6 masih punya permasalahan tidak mau mengerjakan, ini saya yakin masalahnya ada di yang tadi, kurangnya kecerdasan emosi, dan itu efeknya dari macam-macam yang tadi di slide tadi. Nanti saya sampaikan, sudah saya kirim ke Bunda Erma, nanti Ayah Bunda bisa mouse lagi sendiri. Nah, ini bisa saya sampaikan adalah coba cek betul apakah selama ini anak Anda sejak kecil itu ditunggoni orang tua gitu maksud saya. Atau adakah orang tua nunggoni tetapi sibuk dengan keadaan-keadaan yang lain. Misalnya ya, beberapa ya yang punya bengkel, ibunya punya warung, itu kan anaknya di rumah, ibunya bapak ibu juga di rumah, tetapi sibuk sekali dengan aktivitas itu gitu. Nah, itu tetap menjadi pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa gitu ya. Sehingga sini yang bisa saya sampaikan bukan kemudian membiarkan anak semudinya saja, tidak. Bahasa yang saya gunakan tadi adalah tidak usah sempurna, tapi pakai negosiasi. Jadi misalnya 3, maka yang 2 dikerjakan habis, selesai. Yang 1, monggo. Ada 10 soal, maka kerjakan 5 soal. Separuh-separuhnya aja. Jadi tidak sempurna di situ. Kalau dia kemudian nggak sempurna begini. Misalnya ya, kan ada beberapa anak yang kelas 4, kalau kelas 5, kelas 6 jarang yang seperti ini. Kelas 4 masih ini. Sebutkan 3 perbedaan dari omnivora dan karnivora misalnya. Maka dia akan menyebutkannya cuma 2. Anak sudahlah, udah capek gitu. Ya sudah, itu disebut dengan tidak sempurna. Nah, semacam itu, tapi tetap dikerjakan. Terus kemudian ada negosiasi, ada semangat. Tadi yang Ayah Waskito Ardi kayaknya yang bertanya tadi, alternatif atau variasi memotivasi sehingga anak tidak jenuh dengan kalimat itu dan itu lagi, begitu. Nah, terus jadi yang dimaksud dengan mudi begitu. Kenapa? Mudi itu akan kita punyai sampai kapanpun, termasuk kita jadi orang tua. Kadang pengen masak, ada enggak, itu mudi banget loh ya Bunda. Semacam itu, Jadi kita yang bisa kita lakukan tetap
pagi masak, ya siangnya nggak masak, beli aja deh sampai sore. Lah ini juga termasuk mudi. Kita bisa menyelesaikan problem solving ini karena kita terbiasa karena usia mungkin. Karena sesuatu tuntutan, mungkin duitnya juga perlu diatur karena mau piknik misalnya. Nah anak-anak nggak ngerti itu, yang kita bisa lakukan dikasih alternatif. Hari ini mau berapa? Mau dua, oke selesaikan ya, naik 3 begini, naik 2 begini. Kasih alternatif saja, dua alternatif. Nah semacam itu yang kita sebut menyiasati mudi. Karena mudi ini untuk anak laki-laki itu pakainya di otak depannya logiko, jadi itu nggak penting banget gitu. Apalagi kalau pakai merangkum. Kalau anak perempuan masih bisa menjalani, tapi aduh dia butuh tapi habis itu rewel gitu ya, cenderung rewel atau cenderung das, main nggak pulang-pulang begitu. Jadi masing-masing anak akan punya pelampiasan sendiri-sendiri supaya dia pelampiasannya masih kita bisa rengkuh, masih dalam pelukan kita, masih bisa dalam jangkauan kita, maka mudi ini perlu dikelola dengan negosiasi dan reinforcement atau penguatan. Terima kasih, makasih ya kamu anak hebat, makasih ya kamu jadi anak yang luar biasa, begitu. Begitu ayah bunda. Terima kasih Bunda Lia. Ibu Hilda sudah jelas ya tadi ini bagaimana cara mengelola mudi. Jadi bisa dengan negosiasi dan juga penguatan. Karena mudi itu terbawa ya sampai nanti mungkin saat kita sudah tua pun tetap sifat mudi tetap ada. Terima kasih Bunda Lia atas waktunya, atas kesempatannya, atas ilmunya. Insya Allah ilmu yang sudah Buya bagi ke kita semua bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan. Sekali lagi terima kasih.